Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika masih pada materi trigonometri ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari sudut-sudut berelasi antar kuadran, jadi kita bisa mengetahui sudut-sudut istimewa di kuadran 2, 3 dan 4 ya. Tidak perlu dihafal karena setelah kita menghafal di salah satu di kuadran pertama ya, cukup hanya menghafal sudut 0, 30, 45, 60, 90 ya. Kita bisa mengetahui sudut-sudut lain dengan menggunakan relasi antar kuadran. Nah, yang perlu kita hafal atau kita ingat itu hanyalah nilainya, nilai di setiap kuadran ya. Masih ingat tentunya di kuadran 1 semuanya bernilai positif, kuadran 2 itu sin yang positif, kuadran 3 tan yang positif, dan kuadran 4 itu cos yang nilainya positif. Sisanya nilainya negatif semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita yang akan pelajari adalah tentang nilai perbandingan trigonometri ya pada grafik fungsi trigonometri. Nah, jadi kita mempelajari nilai dari sudut-sudut istimewa ya. Itu misalnya dari bentuk segitiga kita kan bisa mengetahui nilai-nilainya. Terus bagaimana kalau itu kita aplikasikan ke dalam sebuah grafik. Nah, misalnya Bapak beri contoh di sini adalah grafik dari sinus ya, sin alfa aja, grafik dari sin alfa. Jadi Y sama dengan sin alfa ya. Kalau saya tuliskan di sini grafiknya, kita bisa perhatikan. Jadi grafik yang akan kita gambar di sini adalah Y sama dengan sin alfa ya. Y merupakan dari fungsi alfa ya. Atau kita bisa nulis kalau tidak mau pakai Y, boleh pakai F dalam kurung alfa. Nah, ini ya. Fungsi alfa itu berupa fungsi sinus, yaitu sin alfa. Nah, ketika alfanya saya ganti 0, maka F0 ya, F0 itu sama dengan sin 0. Nah, alfanya kita ganti 0. Sin 0 nilainya berapa? Sin 0 nilainya 0 nih. Nah, sin 0 nilainya 0, maka Y kan F itu fungsi F itu ya, Fx atau F alpha itu sama dengan Y nilainya. Nah, ketika sin alfanya saya masukkan 0 nilainya ya, sin 0 nilainya kan 0. Nih, bisa lihat dari sini. Berarti mana letaknya di sini tuh? Letaknya di sini. Berarti ketika sudutnya 0 derajat, maka posisi Y-nya di titik 0 ini. Kemudian misalnya saya ganti ya, alfanya saya ganti nih. Alfa saya ganti 30 derajat, 30 derajat. Maka ini kan berarti sin, jadi sin 30 derajat nih. Sin 30 derajat kan nilainya setengah ya. Nah, jadi setengah tuh di sini. Nah, berarti ketika sudutnya 30 derajat, maka Y-nya atau fungsinya di sini. Nah, ini kita bisa tarik garis ke sini. Nah, sini ya. Ketika 45, nah, alfanya 45 berapa? Setengah akar 2 itu kurang lebih di sini. Jadi ketika 45 sini ya. Nah, sini. Terus ketika sudutnya 60 derajat, itu setengah akar 3 di sini juga ya. Nah, terus ketika 90 derajat di sini. Nah, ini maksimal tuh nilainya 1 ya. Jadi ini bisa disebut sebagai titik puncak juga ini ya, sin 90 derajat. Jadi alfa 90 derajat itu adalah titik puncak ya dari grafik ini atau titik tertinggi. Nah, dan seterusnya ya. Setelah itu kita substitusikan terus nilai dari 120 dan seterusnya. Tentu kalian sudah tahu ya mencari nilainya. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya ada polanya ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau di sini setelah itu ya, jarak antara 60 ke 90 kan 30, berarti ini tambah 30. Nah, sini ke sini 15, ini tinggal tambah 15 dan seterusnya. Ikuti pola dan ini terbalik. Nah, setelah 1 langsung setengah akar 3 balik ke sini lagi. Kemudian setengah akar 2, setengah dan 0. Dan seperti itu seterusnya sampai 360 ya. Jadi kita setelah tahu nilainya langsung aja kita substitusi 120 di sini. Nah, setengah akar 3 berarti turun lagi dari 1 ke setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu kalau kita konversi itu 0,86 ya. Kalau dalam ini tidak nyampe 1. Nah, kemudian setengah akar 2 itu 0,7, berarti di sini turun lagi. Setengah itu di sini ya, 0,5 berarti di sini turun. Nah, ketika alfanya 180, kembali ke 0 lagi, berarti balik lagi ke sini. Nah, ini grafiknya. Jadi grafik sinus dengan fungsinya sin alfa itu kalau sampai 180 ini berbentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Nah, terus kalau kita lanjutkan lagi akan terus nih. Nih. Tapi ingat, ketika setelah 180 ini 210 dan seterusnya ini mulai minus. Jadi sin itu hanya positif di kuadran 1 dan 2. Di kuadran 3 dan 4 nilainya negatif, makanya grafiknya di bawah ini kan.
min setengah berarti min setengah itu di sini ya. Nah, terus min setengah akar 2 ya di sini atau 0,7. Min setengah akar 3 0,8 di sini lagi. Terus 270 min 1. Min 1 tuh berarti dia dasar ya, lembah yang paling rendah di sini karena setelah min 1 tidak ada lagi yang lebih kecil. Kalau fungsinya berupa sin alfa. Tapi kalau 2 sin alfa dah lain cerita. Nah, ini kalian teruskan ya. Coba nanti kalian teruskan, ini grafiknya kalian buat panjang seperti ini sampai 360, kira-kira grafiknya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah berarti grafik ini ya, kalau kita tuliskan grafik ini adalah grafik F sama dengan sin alfa. Ya, atau orang juga sering menulis Y, pakai Y ya. Y sama dengan sin alfa. Alfanya tapi ini yang Bapak gambar antara alfanya karena ini papan tulisnya kecil ya. Antara 0 sampai 270 aja nih. Nah, coba kalian nanti buat grafiknya ya dari 0 sampai 360. Jadi grafiknya kayak apa? Ini Bapak gambar hanya sampai 270. Nah, kalau kalian gambar dari 0 sampai 360 seperti apa? Nah, ini kalau grafik sinus ya. Nah, terus kalau grafik kosinus seperti apa? Grafik kosinus. Nah, grafik kosinus berarti fungsinya ini kita ubah ya, ini kita ubah. Kalau tadi sinus, sekarang berarti kita ubah. Kalau grafik kosinus tuh boleh ditulis Y atau F ya. Y sama dengan berarti kosinus alfa. Nah, kalau kosinus alfa kita misalnya atau F alfa, fungsi dari alfa sama dengan kosinus alfa. Misalnya F alfanya saya ganti 0, maka nilai dari cos 0 itu sama dengan 1 ya. Kalau cos, ingat tuh, cos itu kebalikan dari sin ya. Kalau sin 0 itu nilainya 0, kalau cos kamu lihat 1 dari sini ya. Jadi cara menghafalnya kan 0, 30, 45, 60, 90 tuh berarti kalau sin yang kamu hafal cukup sin, jadi setengah 0 ya, mulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos tinggal dibalik saja. Kalau cos tinggal dibalik saja, berarti mulainya dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2 ya, setengah ya, terus 0. Nah, berarti ini berapa? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan seterusnya sampai akhir sama, polanya sama ya, kurang lebih tinggal dibalik saja. Nah, berarti sekarang kita coba masukkan cos 0 nilainya 1. Berarti ketika sudutnya 0 derajat, ini 0 derajat, nilainya 1. Berarti di sini mulai dari atas dia. Nah, dari sini ya. Nah, terus misalnya kita masukkan 30 derajat setengah akar 3 atau 0,8 berarti di sini. Ya, awalnya 30 derajat berarti di sini. Nah, di sini. Terus ketika sudutnya ya saya ganti 45 derajat, nilainya setengah akar 2 ya, 0,7. Berarti di sini. Nah, terus ketika 90 ya kan? Cos 90 cos 60 setengah udah ya tadi. Terus cos 90 0 di sini. Nah, grafiknya kalau kita lihat dari atas ya. Dari atas. Nah, gini. Nah, ya. Ingat ya. Dari 1 sampai ini. Jadi ketika cos 90 nilainya 0. Ingat. Ya, terus cos di kuadran 2. Ingat yang positif kan all di kuadran 1 semuanya, terus sin di kuadran 2 nih ya. Kuadran 2, ini kuadran 1, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Nah, jadi cos di kuadran 2 nanti setelah kamu masukkan nilainya ini pasti dia di bawah grafiknya. Karena apa? Nilainya negatif di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Berarti cos dengan tangan negatif. Nah, kita masukkan misalnya cos 180 ya. Cos 180 berapa nilainya? Nah, kalau sinnya 0 berarti apa? Cosnya 1. Nah, gitu ya. Kita mulai dari sini. Jadi grafiknya dari sini. Nah, grafiknya kita lihat, berarti bukan 180. Jadi kalau 180 min 1 ya, min 1 berarti di sini kalau kita lihat nih. Nah, ini min 1 kan. Nah, terus cos 150 berarti min setengah akar 3 di sini 0,8, min 0,8. Ini min 0,7135. Ini min setengah di sini. Nah, jadi kalau kita tarik ini grafiknya. Nah, gini. Nah, ini Pak, ini lembah ya, lembah. Terus kalau kita tarik lagi sini lagi.
nanti min setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru 0 di sini ya. Nah, kita gambar grafiknya gini. Nah, jadi yang ini yang bawah adalah grafik, yang bawah ini grafik itu Y sama dengan cos alfa. Nah, itu ya. Ingat yang Bapak gambar ini baru dari 0 sampai 270. Ya, grafik sinus maupun grafik kosinus dengan sudutnya 0 sampai 270. Kalian lanjutkan ini sampai 360 ya. Kalian lanjutkan sampai 360. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian buat grafiknya bagaimana kalau grafik fungsi kosinus tapi sudutnya dari 0 sampai 360 yang Bapak buat ini dari 0 sampai 270 aja. Jadi tugasnya kalian ya, tugasnya membuat grafik fungsi trigonometri ya, Y sama dengan sin alfa dan Y sama dengan cos alfa. Sudutnya mulai dari rentang sudutnya 0 sampai 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, itu ya. Bapak sudah memberi contoh dari 0 sampai 270 ya, baik sin maupun cos. Nah, kalian tinggal sekarang belajar bagaimana membuat grafik tersebut dalam 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang Bapak jelaskan hari ini. Untuk absensi seperti biasa ada di Google Classroom atau di grup WA. Kemudian untuk bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran Bapak, tulis nama ya, nama spasi kelas di kolom komentar ya. Nah, di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.